Con. Pak, taruh Pak. Saat Feby teriak, Ayah dan Boni menengok ke arah kita. Mereka malah kabur. Ya udah di situ kita fokus mengejar ayahnya, tapi kita kehilangan jejak ayah. Kita langsung mengejar Boni. Kita tangkap Boni, kita tarik. Boni, ayah mana Boni? Gak tahu lah, ini apaan ini? Ini apaan ini? Boni, itu apaan? Boni, aku tanya ayah mana? Aku nggak tahu. Kalau nggak tahu, Tadi aja sama lu tadi. Gak, sekarang lu jelasin aja nih sama kita semua. Lu ngobrol apa dulu? Aku ngomelin dia. Lu ngomelin ayah lu sendiri. Ya gimana nggak marah-marah? Selama ini ayah tidak nafkahi kita. Apa salah saya ngomelin dia? Kita lihat di situ Boni sangat-sangat kesal kepada Feby. Boni juga kesal Feby mengajak tim di Balik Rahasia untuk mencari dia. Oke, sekarang lu kasih tau kita kenapa lu sama ayah lu tadi kabur. Nah emang kenapa? Kalau gua kabur, masalah? Masalahnya apa? Kita jadi kehilangan jejaknya, ngerti lo? Nah itu urusan gua. Terus kenapa kamu dari aku? Gua nggak suka ada lu di sini, Feby. Kenapa Boni? Apa Ya kan? salahku? Keluarga lu hidup bahagia. Lah gue ngambilin sampah untuk makan sehari-hari. Diam, ku hanya sanggup terdiam. Setelah dikasih tahu ternyata dia itu iri banget dan dia itu sakit hati sama si Feby. Karena apa? Ini soal kondisi dan juga materi tentang kehidupan sebuah keluarga. Dia itu sangat iri banget dengan kehidupan dari si Feby. Ya lu jangan kayak begitu dong. Berarti itu tandanya lu sirik. Dan lo gak bersyukur dengan apa yang lo punya. Dan Bukannya nggak bersyukur. Kalau ayah gua nggak kayak gitu, mungkin gua juga nggak bakalan kayak gini. Tapi akhirnya kita semuanya ngasih tahu dan kita ngasih nasihat sama si Boni ini. Seharusnya lu tuh nggak boleh begitu karena biar bagaimanapun juga itu adalah tetap keluarga lu juga. Ini ya, lo udah dewasa, lo udah besar. Seharusnya kalau memang orang tua lo gak bisa nafkah. Terus masalah buat lo. Gue belum selesai ngomong. Ini keluarga gue. Dia bilang kalau dia berantem sama ayahnya. Dia bilang ayahnya gak bisa nafkain lah, gak berguna lah. Wah, di situ gua marah. Gue bilang lo harusnya jadi manusia bersyukur. Setidaknya ayah lo itu masih bisa memberikan kasih sayang. Dia dulu kaya, tapi sekarang bangkrut. Harusnya sebagai anak, lo yang menafkahi dia. Lo gak boleh marah-marah. Udah, gue capek. Boni. Kita coba ngobrolin baik-baik tapi ternyata tidak ada hasilnya. Malah yang ada di ini kabur lagi. Kabur lagi sampai ini kita kejar-kejar lagi. Terus kita juga udah capek-capek kita tarik ya udah didapetin lah sama Adama. Lu pada mau apa lagi sih? Lo yang mau ngata kabur-kaburan tau gak kayak kucing-kucingan. Ya lu emang mau apa? Boni, ayah di mana? Udah, nggak usah sobain lu sama gua. Aku mau tahu ayah di mana. Kalau lu pengen tahu ayah di mana, lu tanya sama sahabat ayah gua, Pak Irang. Udah, gua mau cabut. Dan dia hanya mengatakan bahwa kalau mau mencari ayahnya, cari aja di tempat sahabatnya, Pak Ireng. Pak Ireng yang jualan asinan, terus dia kabur lagi. Kita kejar nih. Saking kencengnya larinya si Boni, kita tidak bisa mengejar Boni. Tapi itu si Boni jadi sama kita kayak kucing-kucingan tau main kejar-kejaran gak kayak anak Capek. kecil, capek gue. Bengek gua lama-lama. Lari mulu. Enggak ya, tapi untungnya Dam, Cun, kita dapat informasi dari dia kan. Tapi yang jadi permasalahannya itu kan Pak Ireng itu katanya tukang asinan. Nah tukang asinan kan banyak banget, Ona, Bacun. Ya nggak apa-apa deh, yang penting pokoknya ketemu sama si Pak Ireng itu, terus baru kita tanya-tanya. Ya oke. Ya. Pak, Bapak Pak Ireng. Kan Pak Ireng, Pak Oman. Oh itu Pak Oman. Bapak tahu nggak Pak, teman-teman Bapak mungkin yang tukang asinan juga yang namanya Pak Ireng Pak? Tapi biasanya nih banyak nggak sih Pak yang jualan asinan di komplek-komplek sini? Banyak. Makasih Pak ya. Ona Iya, sama kita klien kesana. kita, sama klien kita kesana. Klien kesana. Gua kesana ya. Yaudah. Kabarin ya. Oke, kesana lagi. Kita cari-cari gak ketemu, akhirnya kita memutuskan pecah tim. Gue sama Feby dan Bacun dan Adama. Banget tau kak, aku bingung nyari di mana lagi. Padahal tukang asinan kan nggak mungkin susah dicari. Iya, tukang asinan banyak. Tapi kompleknya gede. Cun, nggak ada juga. Nggak ada tukang asinan di sini. Yang sebelah sini? Di situ gua belum tahu deh, belum cek. Kita tidak tahu di mana keberadaan Pak Ireng di situ karena memang kondisinya komplek di daerah taman itu sangat-sangat sepi dan hanya 1-2 orang tukang asinan yang lewat. Sampai akhirnya gua sama Bacun itu sudah cukup berjalan jauh dan di situ Bacun iseng-iseng nanya sama pemuda-pemuda di daerah taman. Ditanyakan kira-kira kenal nggak sama penjual asinan yang namanya Pak Ireng.
Tuh anak-anak di taman bilang kenal dan dia bilang itu ada deket pos. Deket banget sama taman yang dimaksud. Ya udah langsung aja nih gue sama Bacol langsung lari menuju ke dekat pos tersebut dan ternyata di situ memang ada tukang asinan. Iya bener. Gue telepon Ona ya, gue telepon Ona. Kita kan nggak tahu. Coba tanya. Permisi Pak. Iya Mas. Pak, maaf nih kita ganggu waktunya. Bapak ini betul Pak Ireng apa bukan ya? Iya betul Mas. Udah ngubuk-ngubuk cari sana cari sini dan ternyata yang gue samperin itu ternyata betul itu Pak Ireng. Kita ngobrol-ngobrol dia juga kaget kenapa cari saya. Ya udah akhirnya gue ngeles biar nggak ada kecurigaan. Ada menelpon Fiona, gue coba ngobrol-ngobrol sebentar aja sambil nunggu Fiona dan juga klien. Ini ada apa sih? Rame-rame gini sih? Salah saya apa? Enggak, Pak. Bapak nggak salah apa-apa. Terus apa? Enggak, sorry nih kalau Bapak ngerasa terganggu kita bawa kamera karena kita dari tim di balik rahasia pengen ngebantu. Di balik rahasia? Rahasia apa? Bisa nggak tahu nih, saya nggak ngerti nih. Oke Pak, sebentar Pak. Bapak dengerin dulu. Ini klien kita namanya Feby, dia ingin mencari ayahnya Pak dan dia ingin bertemu dengan Bapak. Maaf ya, saya nggak kenal sama dia ya. Maaf. Bapak enggak, pasti Bapak kenal sama bapaknya dia. Pak Denny Subarka. Enggak, sorry nih kalau Bapak ngerasa terganggu kita bawa kamera karena kita dari tim di balik rahasia pengen ngebantu. Di balik rahasia? Rahasia apa? Bisa nggak tahu nih, saya nggak ngerti nih. Oke Pak, sebentar Pak. Bapak dengerin dulu. Ini klien kita namanya Feby, dia ingin mencari ayahnya Pak dan dia ingin bertemu dengan Bapak. Maaf ya, saya nggak kenal sama dia ya. Maaf. Bapak enggak, pasti Bapak kenal sama bapaknya dia. Pak Denny Subarka. Kalau Denny Surbaka, saya kenal. Nah, ya ini anaknya Pak. Anaknya? Saya kenal, anaknya Denny itu 2 orang di sana. Iya bener Pak, tapi saya anak dari istri tuanya Pak Denny. Maaf ya, saya nggak kenal sama kamu. Tapi di situ Pak Ireng bilang bahwa dia hanya tahu anaknya Pak Denny itu hanya 2 orang. Dan dia tidak percaya bahwa Feby itu adalah anaknya Pak Denny. Oke Bapak mungkin nggak kenal sama dia, tapi Bapak kenal sama Pak Denny. Dan tolong Iya. Bapak bantu kita dong Pak untuk cari Pak Denny. Ya saya kan nggak tahu keberadaan Denny itu sekarang di mana. Mungkin Bapak tahu Pak Denny terakhir ada di mana? Yang saya tahu Pak Denny itu kerjanya serabutan. Kadang-kadang jualan, kadang-kadang cari rongsokan, kadang-kadang supir. Saya jadi nggak tahu dia di mana sekarang. Iya Pak, terakhir Bapak ketemu sama dia itu kapan? Ya sebulan yang lalu sih. Ternyata si Pak Ireng ini tidak tahu juga posisinya si Pak Denny. Karena terakhir kontek-kontekan itu udah lama banget. Dulu memang sering nongkrong bareng, sering telepon-teleponan juga dan sering jalan bareng juga sama teman-teman yang lainnya. Tapi kenyataannya udah hilang kontak, jadi dia juga bingung harus cari kemana. Kalau terakhir Bapak ngobrol sama dia ngobrolin apa Pak? Ya mau ngobrolin tentang anaknya sih. Saya males dia kalau ketemu sama dia. Sering ngutang, sering apa, kadang nggak bayar. Ya itu yang bikin saya kesel. Itu kan teman Bapak sendiri, mungkin harusnya nggak apa-apa kali Pak. Ya tapi kan nggak tiap hari gitu ngutang, secara dagangan saya gini aja kan tahu sendiri untungnya seberapa. Di situ Pak Ireng malah bercerita kalau dia kesel sama Denny. Dia nggak suka sama Denny karena Denny suka ngutang di asinannya. Dulu saya awal-awal baik, sering bayar, tapi makin kesini sering ngutang. Udah deh gini aja ya, cari aja ke istrinya tuh tukang gado-gado ke sana, yang pojok ke situ. Ya, pasti belum pulang jam segini. Makasih Pak. ya. Ya. Dan akhirnya setelah pembicaraan yang panjang lebar itu, Pak Ireng pun menyarankan kita semuanya untuk ngedatengin ibunya si Tina dan juga Boni ke tempat jualan atau ke tempat usahanya, yaitu tempat jualan gado-gado. Itu Tinanya nggak ada loh. Ya kalau misalkan Tina nggak ada, ini kita mau terusin nggak nih? Berarti itu ibunya Tina dong. Lo pernah ketemu nggak sih? Lo pernah ketemu? Coba kita samperin aja ya. Nah itu dia makanya. Tapi ibunya lo tau nggak sih suka nggak sama lo? Katanya sih aku dengar dari Tina sendiri ibunya nggak suka sama aku. Entah kenapa gitu. Mana ya? Misalnya dia nggak suka sama dia. Ya udah kalau gitu kita samperin aja ya. Udah lah. Coba aja. Habis kita nggak dapet informasi apa-apa. Ya udah ya. Yuk. Sampai di sana kita ngeliat nggak ada Tina di sana. Aduh, ini kita ragu-ragu nih. Aduh, ini kita samperin nggak ya? Kita samperin nggak ya? Kita samperin nggak ya? Tapi akhirnya kita memutuskan untuk nyamperin karena kita nggak punya informasi apapun lagi. Bu, ibu ini ibunya Tina ya? Kamu Feby kan ya? Ini ngapain kesini? Ngapain kamu bawa mereka kesini? Enggak. Ibu maaf nih Bu kalau merasa terganggu karena kita bawa kamera juga. Tapi kita dari tim di balik rahasia, kita mau ngebantuin Feby cari Pak Denny. Aku nggak tahu dia kemana. Cari sendiri, urus sendiri. Ibu tirinya langsung nyolong, langsung nggak suka sama si Feby. Ngapain nyari-nyari Pak Denny katanya. Kamu nggak ada urusan lagi kesini ya. Saya udah sakit hati.